Dengan terbitnya Perma nomor 5 tahun 2019 ini, agar hakim mempunyai persepsi yang sama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin. Perma nomor 5 tahun 2019 ya, tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi, dan juga adanya buku saku untuk pedoman mengadili perkara dispensasi kawin ini. Ini merupakan sebuah respon dari adanya revisi Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ini ya, tentang adanya perkawinan yang mengubah batas usia calon pengantin perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun. Nah, inilah yang saya maksud bahwa Mahkamah Agung sendiri sebetulnya berkomitmen tinggi untuk mengurangi angka perkawinan anak ini dengan mengeluarkan perma itu tadi. Dan kita tahu ya bahwa perma ini sendiri sudah sangat bagus sekali, karena di sana juga mengatur bagaimana proses pemeriksaan, mulai dari administrasi, mulai dari persyaratan yang harus dikutupkan, pemeriksaan permohonannya, dan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh hakim serta yang dipertimbangkan dalam penetapan, sampai-sampai pada kriteria hakim yang dapat ditunjuk untuk mengadili perkara dispensasi juga diatur dalam Perma nomor 5 tahun 2019 ini. Menurut pandangan saya, Mahkamah Agung memiliki komitmen dan juga upaya-upaya yang sangat serius dalam upaya mencegah dan mengurangi angka perkawinan anak. Hal ini bisa terlihat dari upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung, di mana sebelum Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 174 ini diundangkan, Mahkamah Agung bersama dengan stakeholders lain itu sudah melakukan upaya menyusun rancangan peraturan Mahkamah Agung terkait dengan tata cara mengadili permohonan dispensasi kawin. Dimaksudkan untuk menghadirkan sistem peradilan yang melindungi anak serta mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi di pengadilan, sehingga tidak ada lagi disparitas mekanisme dan juga disparitas tata cara persidangan dalam permohonan dispensasi kawin ini. Dalam kaitannya hakim sebagai praktisi hukum, ini banyak persoalan ketika terjadi perkawinan dalam tanda kutip mereka masih muda itu menikah. Satu, banyak persoalan muncul. Kalau di pengadilan negeri kan mereka yang non-muslim ya, adanya angka perceraian. Jadi kedewasaannya belum memenuhi. Jadi kemudian konflik kehidupan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera itu tidak terwujud karena sering cekcok. Sering cekcoknya kausanya apa? Belum berpikir sebagai orang dewasa. Memang dewasa itu tidak diukur hanya dari usia. Anak sebagaimana kita ketahui bersama merupakan generasi penerus kehidupan. Sebagai individu tentu memiliki harkat dan martabat sebagai pribadi manusia yang utuh sesuai dengan tumbuh kembangnya, yang tentu itu harus dijaga tumbuh kembangnya itu tetap pada tracknya. Perkawinan dalam Undang-Undang 174 sendiri telah ditentukan usia yang diperkenankan, sehingga apabila usia tersebut belum terpenuhi baik psikis maupun fisik tentu akan memberikan dampak pada anak yang menyimpang dan tidak sesuai dengan tumbuh kembangnya, sehingga akan dapat mengganggu nantinya usia tumbuh kembang anak itu. Dan meskipun demikian hanya dalam keadaan tertentu dan khusus, dengan tentu saja tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Seringkali itu juga nanti akan mengarah kepada untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, Mbak, karena banyak hal kalau dalam pengalaman, sehingga ketika orang tua juga dihadirkan, bahkan tokoh-tokoh masyarakat juga dihadirkan, bahwa terjadinya hal tersebut bukan semata-mata kesalahan anak, tapi juga ada peran dan tanggung jawab dari kedua orang tua bahkan masyarakat sekitar, sehingga ke depan hal itu tidak terjadi kepada anak-anak yang lain. Memang anak itu kan adalah amanah Allah, dan sebagai tunas bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh secara wajar sesuai dengan hak anak. Bahkan negara kita telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, di mana sebagai standar internasional secara yuridis tentu wajib kita terapkan, yaitu adalah hak kelangsungan anak, hak untuk berkembang, hak perlindungan dan berpartisipasi di dalam masyarakat. Nah, ini juga kita kaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak kita
atau nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 untuk semua elemen termasuk dari orang tua, masyarakat, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk memberi perlindungan terhadap anak. Kita tahu ya bahwa anak ini adalah aset bangsa. Anak ini adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa ini yang sebetulnya memiliki peran yang strategis dalam membangun sumber daya manusia Indonesia ini agar bisa maju, mandiri, serta berdaya saing. Sehingga sebetulnya wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak asasi manusia, terutama hak anak ini. Diajukan ini masih terlalu polos, masih terlalu lugu menurut saya untuk memasuki gerbang pernikahan, sehingga mungkin juga dari kesehatan, sisi kesehatan reproduksinya mungkin ya masih belum siap untuk menjadi bagian dari pelaku perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi penting bahwa anak ini untuk bisa dilindungi dan dicegah untuk perkawinannya. Perkawinan pada usia anak itu harus dicegah karena memang berdasarkan data-data penelitian yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan banyak menimbulkan dampak negatif. Dalam bahasa agama ini disebut dengan mudarat atau mafsadat bagi tumbuh kembang anak dan juga menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian juga hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan juga hak sosial. Tentu saja kondisi ini kalau menurut saya tidak sejalan dengan tujuan disyariatkannya agama ya, khusus bagi yang beragama Muslim, yang beragama Islam. Karena tujuan agama itu diantaranya ada 5, setidaknya 3 hal terkait erat dengan dispensasi kawin ini. Yang pertama adalah melindungi jiwa atau ya hifzun nafs, kemudian melindungi keturunan, hifzun nasal, dan juga melindungi akal, yaitu hifzul akal gitu. Kalau fakta demikian itu tidak sejalan dengan tujuan agama, sementara undang-undang perkawinan itu menyebutkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan sesuai dengan norma agama masing-masing. Maka dengan demikian, perkawinan pada usia anak mendatangkan kemudaratan bagi anak, dan oleh karena itu tentu tidak sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Yang meneliti 500.000 perkara perceraian. Nah, di situ diperoleh hasil 1 dari 4 atau 24% lebih kurangnya perempuan yang bercerai itu adalah perempuan yang ketika menikah itu berusia anak, artinya belum layak dinikahkan berdasarkan usianya. Nah, dengan kondisi seperti ini tentu dapat kita bayangkan bahwa tujuan perkawinan akan sulit untuk diwujudkan. Perkara dispensasi nikah ini seringkali nih Mbak, berdasarkan pengalaman dari putusan-putusan yang ada itu sudah didahului oleh sebuah keadaan yang itu menyulitkan buat semua. Salah satu contohnya seperti yang saya sampaikan tadi adalah karena adanya kecelakaan dalam tanda kutip. Jadi seringkali salah satu pihak, misalnya pihak wanita, itu sudah hamil. Ketika seperti itu, yang wanita belum cukup umur, yang laki-laki juga belum cukup umur, nah itu kan akan banyak dampak hukum yang kompleks lanjutan yang harus menjadi pertimbangan hakim. Peradilan berperan sebagai pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan anak. Yang notabene hakim sebagai penegak hukum tentu berkapasitas dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara, dan penetapan dispensasi kawin yang diambil itu tidak lain dikabul atau tidaknya untuk kepentingan terbaik anak. Jadi karena hakim menjadikan peradilan pintu terakhir, tentunya hakim secara tidak langsung punya kapasitas untuk melakukan pencegahan perkawinan anak tersebut. Dalam permohonan dispensasi, hakim ini kan sebagai pemutus perkara ini diharapkan menjadi benteng terakhir yang diharapkan akan lebih selektif lagi untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan tersebut dan mengedepankan hak-hak serta kepentingan terbaik untuk anak. Tujuan hukum itu adalah menjamin kepentingan seluruh warga negara termasuk anak. Nah, oleh karena itu, ya hakim perlu terlibat dalam upaya mencegah perkawinan pada usia anak yang banyak menimbulkan ekses negatif bagi anak tersebut dan juga bagi lembaga perkawinan itu sendiri. Namun sebagaimana dikemukakan oleh ahli Prajudi Atmo Sudirjo
dispensasi kawin itu harus dimaknai sebagai pemberian izin yang berangkat dari suatu ketentuan yang pada hakikatnya dilarang gitu. Jadi dispensasi kawin itu sejatinya adalah jalan darurat atau emergency exit. Dengan demikian, paradigma hakim dalam memeriksa dispensasi kawin yang paling tepat menurut saya adalah pada prinsipnya perkawinan yang menyimpangi usia perkawinan yang diatur di dalam undang-undang itu ada dilarang. Kecuali apabila berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa permohonan tersebut diajukan dengan alasan yang mendesak atau darurat, kemudian disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Maka itulah baru kemudian dapat dikabulkan oleh hakim. Sepanjang itu, pada prinsipnya perkawinan anak itu dilarang. Diminta untuk bergabung dengan pemerintah daerah. Kita ini pengadilan bisa berperan serta bersama dengan pemerintah daerah untuk kepentingan terbaik anak. Untuk menyamakan persepsi, maka dibuatlah MOU antara aparat penegak hukum dan di dalamnya juga masuk pemerintah daerah. Kita bersama, yaitu pemerintah daerah, bupati dalam hal ini dan ketua DPRD, kemudian ketua pengadilan, kepala kejaksaan, kepala kepolisian resort di masing-masing kabupaten atau kota, kemudian Kalapas, Kementerian Agama. Kenapa melibatkan Kementerian Agama? Ini terkait dengan nanti menikah dan sebagainya. Kemudian Pengadilan Agama. Ini bergandengan tangan kita membentuk namanya Forum Pemenuhan Hak Anak. Fasilitas untuk anak, baik ruang baca di pengadilan negeri, ruang tunggu, telekonferensi, semuanya banyak dibantu oleh pemerintah daerah. Kita sama-sama penyuluhan hukum di daerah, baik di desa melalui buka puasa bersama sebelum buka, tidak hanya tausiah yang seringkali dakwah agama, tetapi di situ disisipkan bagaimana perkawinan, bagaimana tujuan perkawinan, syarat perkawinan, syarat mempelai, idealnya seperti apa, yang dimaksud oleh ketentuan perundangan bagaimana, dan Perma nomor 5 2019 itu seperti apa. Itu yang kita sosialisasikan secara bersama-sama di dalam rangka untuk mencegah perkawinan dini. Ibu memohon dulu kepada orang tua untuk memberikan kesempatan secara berhadapan atau secara sendirian dengan anak untuk menggali apakah ini betul-betul kepentingan anak atau tidak. Jadi ibu akan coba juga untuk bertatap langsung di luar hadirnya kedua orang tua calon pengantin laki-laki atau perempuan. Yang menarik bagi ibu adalah ketika yang hadir itu tidak dalam kondisi hamil. Nah, itu merupakan suatu keinginan bagi ibu bagaimana membuka cakrawala berpikir daripada lebih-lebih kepada kedua orang tua anak, betapa buruknya atau betapa tidak bagusnya dampak melakukan perkawinan terhadap anak yang belum mencapai batas minimal usia kawin. Nah, ibu biasanya berulang-ulang ibu bawa bahasa agama, terus bagaimana agama menginginkan kalau untuk suatu perkawinan itu tujuannya untuk kekal selamanya, dan kemudian bagaimana untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah itu diperlukan persiapan mental, persiapan psikis, persiapan sosial, ekonomi. Nah, itu ibu sampaikan kepada kedua orang tua karena pada hakikatnya si anak dihadirkan di sidang itu kadang-kadang didorong oleh keinginan orang tua. Jadi ibu coba untuk memberikan pencerahan-pencerahan dengan bahasa agama, dan apalagi ibu membawa kepada bagaimana kalau perkawinannya itu pada usia dini, belum usia di bawah 19 tahun, itu akan memutuskan masa pendidikan si anak. Padahal pendidikan ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan masa depannya. Nah, apalagi kalau kita sampaikan kalau pendidikan si anak atau suami si anak mempunyai pendidikan yang belum selesai usia SMA umpamanya, tentu ini akan membuat rumah tangganya itu akan penyumbang kepada perceraian. Untuk syarat keterangan dari para medis, dokter atau bidan, ini memang tidak dipersyaratkan. Kalau secara faktual sendiri dalam Perma sendiri memang tidak disyaratkan. Namun saya melihat ada peluang di Perma di pasal, kalau nggak salah pasal 15 yang mengemukakan tentang adanya rekomendasi dari para medis, dari dokter atau bidan. Nah, inilah yang saya gunakan di PA Mojokerto ini untuk memberikan kelengkapan persyaratan dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah. Sehingga masyarakat ini merasa bahwa pengajuan dispensasi nikah ini tidak semudah seperti apa yang mereka bayangkan. Hanya datang ke pengadilan, mengajukan permohonan, kemudian disidangkan oleh hakim tunggal yang lumayan humanis ya dalam bentuk pemeriksaan itu. Tapi ada salah satu syarat yang harus dipenuhi dari pihak lain, yakni dari pemeriksaan dari para medis. Sehingga paling tidak memberikan shock terapi kepada masyarakat
bahwa untuk mengajukan permohonan pernikahan atau untuk menikahkan anaknya yang masih kecil itu harus berpikir beberapa kali dengan persyaratan yang tidak mudah seperti ini. Ini kita lakukan secara maksimal dan ini berdampak ada beberapa perkara yang kemudian dicabut karena ternyata anak itu tidak menginginkan adanya pernikahan. Nah, sehingga setelah kita kasih pandangan, arahan dan kemudian nasihat-nasihat tentang bagaimana perkawinan itu tidak mudah dan lain sebagainya, akhirnya mereka jujur mengatakan bahwa sebetulnya mereka ingin sekolah. Nah, ini kan sesuatu hal yang ironis ya, yang sangat menyayat hati ketika mendengar pengakuan dari anak tersebut. Nah, oleh karenanya, maka pemeriksaan terhadap anak ini kemudian kita lakukan secara komprehensif, secara mendetail kalau bisa, ini supaya mereka dapat mengemukakan haknya sendiri. Dan ternyata seperti yang saya sampaikan, dari beberapa perkara di tahun 2021 ini ada 6 perkara yang dicabut, Mbak, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mojokerto. Saya berusaha untuk menasihati orang tua anak ini dan juga menasihati anak sebagai calon pengantin dengan memberikan informasi dan fakta-fakta negatif sebagai akibat dari perkawinan di usia anak. Dan alhamdulillah anak tersebut kemudian dapat menerima penjelasan saya dengan baik, memahaminya dan kemudian bersedia untuk menangguhkan perkawinannya sampai ia berusia layak kawin sesuai dengan undang-undang. Hanya saja orang tuanya tetap ingin perkara itu dilanjutkan sehingga akhirnya perkara tersebut saya tolak. Kendala yang kami hadapi sebetulnya adalah ada di beberapa daerah di wilayah Mojokerto ini yang lebih percaya atau dominasi perangkat desa misalnya dalam tanda kutip modin, kalau di Jawa modin ya, ini lebih dominan sehingga seakan-akan nasihat hakim ini tidak efektif dalam upaya untuk berpikir ulang untuk melakukan pernikahan di usia yang belum diperbolehkan oleh undang-undang tadi. Sehingga dengan contoh kasus seperti itu, maka upaya kami di Pengadilan Agama Mojokerto ini dan saya yakin juga di PA-PA lain juga akhirnya membatasi ruang gerak yang tidak berkepentingan untuk masuk di ruang tunggu dalam. Beban berat sebetulnya bagi seorang hakim yang akan memeriksa atau yang memeriksa perkara dispensasi kawin. Mau tidak dikabulkan, ternyata ada nyawa yang sudah harus dilindungi hak-haknya. Kemudian juga masa depan dari anak-anaknya itu sendiri. Kemudian kalau terkait dengan kendala-kendala yang saya temui ya, tidak jarang juga kita dalam sidang itu sering berargu-argumen dengan orang tua secara sengit bahkan kadang-kadang. Namun saya tetap menjelaskan bahwa saya bukan ingin mempersulit perkawinan karena dalam prinsip agama itu permudahlah urusan perkawinan dan mempersulit untuk urusan perceraian. Namun ini tidak dalam konteks itu. Dispensasi kawin ini adalah upaya mencegah dampak negatif jika perkawinan anak itu tetap dilakukan. Paradigmanya seperti itu jika ada dinamika ataupun persoalan-persoalan yang ada di dalam proses persidangan yang kita temui. Karena banyak juga motif atau modus-modus yang mohon maaf ini sebagian orang tua yang mungkin ada keinginan tersembunyi dengan menikahkan anaknya, mungkin ya faktor ekonomi atau mungkin faktor sosial dan lain sebagainya gitu. Sehingga anak dalam tanda petik dikorbankan gitu. Nah, jika hakim menemukan hal yang seperti itu, ya berarti ini menyimpangi prinsip the best interest of the child. Dan oleh karena itu, ya hakim harus menolak permohonan dispensasi kawin itu. Faktor-faktor di luar dari Perma 5 2019 harus masuk di dalamnya untuk melihat usia kematangan, bukan usia dari umur, tapi usia kematangan kedewasaan yang tentu tidak lain tidak bukan adalah melibatkan para psikolog atau psikiater yang bisa menjadi tolak ukur, karena kita bukan psikolog, hakim bukan seorang psikiater, sehingga dengan ilmu-ilmu para ahli tersebut, dokter-dokter tersebut atau psikolog tersebut, kita bisa memahami, kita bisa yakin bisa mengabulkan apa yang jadi permohonan tersebut. Hakim bisa memanggil orang-orang yang memang berkecimpung atau ahli di bidang itu. Misalnya terkait dengan tumbuh kembang anak, mungkin hakim bisa saja menghadirkan ahli yang terkait dengan tumbuh kembang anak itu. Jadi persidangan itu tidak semata-mata ansih untuk memutuskan apakah mengabulkan atau tidak, tapi di situ dengan hadirnya seluruh stakeholder tadi, baik orang tua, kemudian tokoh masyarakat, terus kemudian ketika hakim menghadirkan ahli misalnya di bidang itu tumbuh kembang anak atau di bidang pendidikan segala macam, itu juga bisa didengarkan oleh stakeholder yang hadir di persidangan itu, dan secara tidak langsung itu juga semacam penyuluhan kepada mereka untuk mencegah tidak berulang kejadian seperti itu.
Nah, untuk itu Ibu akan melakukan penasehatan itu pertama kepada si anak, kepada orang tua anak, kepada keluarga, dan yang terlibat dengan permohonan dispensasi kawin ini. Tentu perlu bimbingan, perlu perhatian, baik terhadap masalah ekonomi, sosial, dan pendidikan si anak ke depannya. Langkah yang optimal dan komprehensif untuk pencegahan perkawinan anak dalam setiap proses persidangan dengan memfokuskan mendengar keterangan dan suara anak sebelum hakim memutus atau memberi izin permohonan dispensasi kawin ini. Jadi, hakim harus menggali benar-benar ada unsur kepentingan terbaik anak. Kalau tidak, tentu perkaranya itu tidak akan kita kabulkan. Dengan volume perkara yang dibebankan kepada kami, itu bukan menjadi alasan bagi seorang hakim yang memeriksa perkara permohonan dispensasi nikah itu untuk mengabaikan hal-hal yang sudah menjadi ketentuan dalam pemeriksaan perkara dispensasi nikah ini. Tidak ada alasan bahwa dengan menumpuknya perkara yang akan ditangani kemudian penanganannya hanya secara formalitas dan lain sebagainya. Itu tidak seperti itu. Nah, oleh karenanya hal-hal yang tidak boleh dilewatkan oleh hakim pemeriksa perkara permohonan dispensasi nikah yang memeriksa secara seksama untuk alat buktinya tadi. Yang pertama, nah alat bukti yang diajukan itu seperti yang sudah dijelaskan dalam Perma nomor 5 tahun 2019 memang benar-benar harus diteliti seteliti-telitinya, baik tentang persyaratan yang kemudian sudah ditentukan dalam Perma nomor 5 tahun 2019, juga tentang hal-hal yang perlu saya sampaikan untuk menjadi kebijakan saya di Pengadilan Agama Mojokerto, salah satunya dari rekomendasi para medis tadi. Kemudian juga tidak boleh dilewatkan juga untuk memeriksa anak terpisah dari orang tuanya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata hal ini lumayan efektif. Karena manakala anak itu diperiksa berbarengan dengan orang tuanya, dan ternyata yang berkehendak untuk melaksanakan pernikahan itu orang tuanya, anak nggak berani untuk menyampaikan keinginannya untuk mengatakan tidak kepada orang tuanya. Juga memeriksa calon suami atau calon pasangan dari yang dimohonkan dispensasi tersebut. Siap nggak untuk menjadi suami? Siap nggak manakala nanti menjadi istri dan lain sebagainya? Kepada calon mertua atau calon besan, ya, kalau orang Jawa mengatakan calon besan dari pemohon ini, untuk pertanggungjawaban terhadap keberlangsungan pernikahan dari permohonan dispensasi nikah ini adalah juga kita bebankan kepada orang tua yang mengajukan ini, baik dari pemohon sendiri sebagai orang tua yang mengajukan permohonan maupun sebagai calon besan atau calon mertua dari anak yang akan dimintakan dispensasi nikah ini. Perkara dispensasi kawin ini sesungguhnya harus kita pandang dalam suatu paradigma bahwa ini adalah pernikahan yang semestinya dilarang. Berangkat dari paradigma ini, hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin harus betul-betul memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak atau the best interest of the child itu. Kalau harus permohonan itu dikabulkan, ya mestinya berangkat dari pertimbangan kedaruratan atau emergency exit itu. Nah, oleh karena itu, jika ada hal-hal yang saya temukan di lapangan, maka semestinya hanya perkawinan dengan alasan yang mendesak itu saja yang harus kita kabulkan. Kalau tidak ada alasan yang mendesak, ya hakim saya kira tidak perlu ragu dalam menolak perkara tersebut. Gitu. Menjadikan hamil menjadi satu-satunya alasan mendesak, saya kira juga tidak bijak. Karena kalau demikian bisa saja kemudian, mohon maaf, biar gampang dan biar dikabulkan, ya hamil dulu aja lah, gitu kan. Dan ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan agama kita, karena memang hubungan di luar nikah itu, jangankan zinanya mendekati saja, di agama kita kan tidak dibenarkan. Gitu. Menurut saya, jikapun memang alasan hamil ini dijadikan sebagai alasan yang diajukan orang tua, menurut saya hakim juga tidak serta-merta harus langsung menerima. Hakim juga harus mempertimbangkan dan meyakinkan bahwa apabila kemudian pernikahan ini dikabulkan, bagaimana komitmen orang tua. Di dalam Perma ini juga diatur bagaimana komitmen orang tua terhadap kelangsungan ekonomi anak, juga bagaimana kelangsungan pendidikan anak ketika dia setelah menikah nanti, gitu. Dan kemudian juga bagaimana komitmen orang tua untuk menyiapkan mental dan psikologi anak untuk menjadi orang tua pada usia anak. Jadi saya kira ini harus dipastikan, hakim harus menggali komitmen orang tua dan juga kesiapan anak harus disiapkan. Hukum dasar dari perkawinan anak itu menurut undang-undang adalah dilarang. Kecuali, nah ini langkah darurat emergency exit-nya melalui dispensasi kawin, apabila memang ada situasi yang sangat mendesak dan juga ada bukti-bukti yang meyakinkan bahwa memang anak ini harus dinikahkan pada usia anak. Sepanjang itu tidak ada, maka jangan ragu untuk menolak perkara dispensasi kawin.